Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi pembahasan hadis maudhu, mata kuliah studi hadis dosen pengampu Ustadz Dadang Firdaus SPDI MA. Adapun subjudul pembahasan kita pada materi ini yang pertama tentang pengertian hadis maudhu, yang kedua tentang sebab-sebab munculnya hadis maudhu, yang ketiga tentang kriteria kepalsuan sebuah hadis, yang keempat contoh-contoh hadis maudhu yang banyak beredar di masyarakat. Nah, adapun members kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Faridul Azmi, yang kedua Muhammad Yusuf Al-Mubarak, dan yang ketiga saya sendiri Zahra Helvi Ananda. Adapun latar belakang materi kita pada kali ini, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Hadis baru dibukukan secara sistematis pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun abad kedua Hijriah. Namun, jarak waktu antara wafatnya Rasulullah SAW dan pembukuan hadis membuka peluang munculnya riwayat yang tidak benar, bahkan pemalsuan hadis dengan berbagai kepentingan. Hal ini menyebabkan beredarnya hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, pembahasan hadis maudhu ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai umat Islam agar dapat membedakan yang mana hadis sahih dan hadis palsu. Adapun rumusan masalah pada materi ini ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadis maudhu? Yang kedua, apa saja sih sebab-sebab munculnya hadis maudhu? Yang ketiga, bagaimana kriteria untuk mengetahui kepalsuan suatu hadis? Dan yang keempat, apa saja contoh hadis maudhu yang banyak beredar di masyarakat? Adapun tujuan pembahasannya juga ada 4. Yang pertama, mengetahui pengertian hadis maudhu. Yang kedua, memahami sebab-sebab kemunculan hadis maudhu. Yang ketiga, mengetahui kriteria dalam mengidentifikasi hadis palsu. Yang keempat, mengetahui contoh-contoh hadis maudhu yang beredar di masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu menurut etimologi ataupun bahasa, al-maudhu adalah isim maf'ul dari wadu'a yad'u wadu'an yang mempunyai arti al-isqat, meletakkan atau menyimpan, al-iftira' wa al-ikhtilaq, mengada-ngada atau membuat-buat, dan at-tarku, ditinggal. Selanjutnya, menurut etimologi ataupun istilah, ma nusiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan wa kadiban mimma lam yakulhu aw yaf'al aw yakirruhu. Artinya, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, berbuat, ataupun menetapkan. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi secara dusta. Tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW, termasuk hadis yang paling lemah, tidak boleh dijadikan dasar hukum ataupun hujjah, akan tetapi masih boleh digunakan dalam kondisi fadail amal ataupun keutamaan beramal, seperti motivasi beribadah, akhlak, dan anjuran kebaikan. Selanjutnya, sebab-sebab munculnya hadis maudhu. Berdasarkan data sejarah yang ada, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang Islam, akan tetapi juga dilakukan oleh non-Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong mereka membuat hadis palsu. Yang pertama yaitu pertentangan politik. Yang kedua, usaha kaum sindik. Yang ketiga, fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pimpinan. Yang keempat, pembuatan cerita dan nasihat. Yang kelima, perselisihan mazhab dan ilmu kalam. Yang keenam, membangkitkan gairah beribadat tanpa mengerti apa yang dilakukan. Yang ketujuh, menjilat kekuasaan. Faktor politik, konflik kekuasaan, misalnya pada masa awal Islam, hadis dibuat untuk mendukung kelompok tertentu. Contohnya, pada masa konflik kekuasaan, ada kelompok yang membuat hadis seperti, pemimpin itu dari kelompok kami adalah yang paling benar, padahal tidak ada dari Nabi. Tujuan supaya orang percaya dan mengikuti kelompoknya. Fanatisme golongan, membela mazhab atau kelompok.
menguatkan pendapat sendiri. Misalnya, seorang membuat hadis untuk membela mazhabnya sendiri, lalu mengatakan itu dari Nabi, padahal sebenarnya hanya untuk menang sendiri dalam perdebatan. Motivasi dakwah yang salah, membuat hadis agar orang lain rajin beribadah. Niat baik tapi caranya salah. Permusuhan terhadap Islam, upaya merusak ajaran Islam dari dalam. Contohnya, ada orang berkata kalau baca ini sekali mendapat pahala 1000 kali haji. Tujuannya supaya orang rajin beribadah, tapi itu dibuat-buat. Menyebarkan tanpa ilmu dan pengecekan. Misalnya orang yang langsung nge-share hadis di media sosial tanpa mencek sumber, akhirnya hadis itu menyebar luas. Baik, materi selanjutnya yaitu kriteria kepalsuan sebuah hadis. Kriteria kepalsuan sebuah hadis dilihat dari dua bagian, yaitu yang pertama dilihat dari rantai perawi, dan yang kedua dilihat dari isi hadis tersebut. Dilihat dari rantai perawi, yaitu yang pertama, perawi tidak dikenal atau juga disebut dengan istilah rawi majhul, yang mana rawi majhul ini tidak diketahui diri rawi itu sendiri. Tidak diketahui diri rawi tersebut, juga tidak diketahui bagaimana tingkatan hafalan rawi tersebut. Yang kedua yaitu sanadnya terputus, dan yang ketiga yaitu riwayat tidak logis atau tidak mungkin atas dasar pengakuan para pembuat hadis palsu. Dan yang keempat, adanya dalil qarinah yang menunjukkan kebohongannya seperti pengakuannya. Dan yang terakhir, meriwayatkan hadis sendirian, yang mana rawi ini meriwayatkan hadis itu sendirian, sementara rawi tersebut dikenal sebagai rawi yang gemar berbohong. Nah, selanjutnya kriteria yang dilihat dari isi hadis. Yang pertama, reaksi hadis tersebut buruk dan tidak sesuai dengan kefasihan bahasa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, makna dari hadis tersebut rusak ataupun maknanya tidak jelas. Dan yang ketiga, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan Al-Quran, juga bertentangan dengan hadis-hadis sahih, bertentangan dengan ijma' para ulama. Nah, yang keempat, adanya janji ganjaran pahala yang besar atas amalan yang kecil, ataupun sebaliknya, ancaman yang besar atas kesalahan yang kecil. Dan yang terakhir, bertentangan dengan fakta sejarah yang benar adanya pada masa Rasulullah SAW. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh-contoh hadis maudhu yang banyak beredar di masyarakat. Nah, kali ini ada beberapa contoh hadis maudhu yang telah beredar di masyarakat. Yang pertama yaitu utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kedua, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan yang terakhir yaitu man qara'a kaza falahu ajru alfi syahidin, yang artinya barang siapa yang membaca ini maka baginya pahala 1000 syahid. Teman-teman, tidak semua hadis yang populer itu merupakan hadis sahih, dan juga banyak hadis yang menggunakan bahasa-bahasa yang meyakinkan, akan tetapi hadis tersebut hadis maudhu. Alangkah baiknya bagi kita apabila kita mendapatkan sebuah hadis, kita memeriksa keaslian hadis tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian tambahan materi pertama yaitu hukum hadis maudhu. Nah, yang pertama, meriwayatkan hadis maudhu hukumnya haram apabila tidak disertai dengan penjelasan bahwa hadis tersebut merupakan hadis maudhu. Yang kedua, tidak boleh diamalkan dalam ibadah
Dan yang ketiga, wajib menjelaskan kepalsuan hadis tersebut jika diketahui. Dan yang keempat, yang terakhir, termasuk bentuk pendustaan atas nama Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui bahwasanya berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW merupakan dosa yang besar, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dampak hadis maudhu. Yang pertama, menyesatkan pemahaman umat Islam. Yang kedua, merusak kemurnian ajaran Islam. Yang ketiga, menyebabkan amalan tidak sesuai tuntunan. Yang keempat, menurunkan kepercayaan terhadap hadis. Selanjutnya, cara menghindari hadis maudhu. Yang pertama, cek sumber hadis ke kitab yang mu'tabar. Yang kedua, gunakan referensi ulama hadis. Yang ketiga, belajar ilmu hadis dasar. Yang keempat, gunakan kitab ataupun aplikasi hadis terpercaya. Yang kelima, jangan langsung share hadis dari WhatsApp ataupun dari TikTok. Yang kelima, cek kitab dari sumber yang terpercaya. Yang keenam, tanya ke ustadz ataupun dosen yang paham hadis. Yang ketujuh, gunakan aplikasi hadis yang jelas sumbernya. Yang kedelapan, biasakan bilang sumbernya dari mana. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang materi hadis maudhu dari Faridul Azmi, Muhammad Yusuf Al-Mubarak, dan saya Zahra Helvi Ananda. Nah, untuk kesimpulan kita pada materi ini, yaitu hadis maudhu merupakan hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah tanpa dasar yang sah, yang kemunculannya dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap kaidah ilmu hadis, baik dari aspek sanad maupun aspek matan, untuk mengidentifikasi keautentikan suatu hadis. Dalam hal ini, para ulama telah melakukan berbagai upaya penyelamatan hadis, seperti pengembangan ilmu mustalahul hadis, kritik terhadap rawi, serta pembukuan hadis-hadis sahih. Dengan demikian, hadis maudhu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, hanya saja digunakan sebagai bahan pembelajaran dan peringatan agar lebih berhati-hati dalam menerima hadis, dan umat Islam dituntut untuk bersikap kritis dan selektif dalam menerima dan menyebarkan hadis. Nah, kami mengambil materi ini dari buku referensi, yaitu dalam kitab Taysir Mustalah Al-Hadith karya Dr. Tohan, dan kitab Pengantar Studi Hadis yang mana merupakan karangan dari Dr. Zarkasi MAG. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi diskusi kita di kolom komentar ya. Syukran jazilan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.